Kejanggalan tewasnya keluarga di Kalideres, hidup bersama mayat hingga memandikan mayat. Kejanggalan demi kejanggalan dalam kasus kematian satu keluarga di kompleks perumahan Citra Garden 1 di Kalideres, Jakarta Barat kembali terungkap. Kejadian yang menarik perhatian publik itu masih belum terungkap secara tuntas. Kejanggalan baru yang ditemukan adalah keluarga tersebut hidup bersama mayat ibu dari keluarga itu, yakni Margareta Gunawan, yang juga ditemukan membusuk pada 10 November 2022. Kami merangkum sejumlah kejanggalan baru dalam kasus tewasnya satu keluarga di Kalideres. Berikut paparannya. Hidup bersama mayat. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan, anak anggota keluarga Dian 40 tahun masih memberi susu dan menyisir rambut ibunya yang sudah menjadi mayat. Hengki mengatakan keterangan tersebut berdasarkan informasi dari pegawai koperasi simpan pinjam yang berkomunikasi dan berinteraksi dengan pihak keluarga. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pegawai itu datang untuk melihat rumah tersebut karena salah satu penghuni, yaitu Budianto, ingin menggadaikan sertifikat rumah tersebut. Hengki mengatakan pegawai koperasi simpan pinjam itu mencium bau yang tidak sedap dan mencurigakan di TKP. Saat itu, kata Hengki, pegawai tersebut meminta Budianto Gunawan untuk menemui Margareta karena sertifikat itu terdaftar atas nama Margareta. Saat itu, Dian mengaku ibunya sedang tidur sehingga tidak menyalakan lampu. Pegawai itu curiga, kemudian diam-diam menyalakan flash di ponselnya dan menemukan bahwa Margareta sudah menjadi mayat. Dian mengaku masih memberikan ibunya susu untuk diminum. Ia pun mengaku tetap setia menyisir rambut tubuh ibunya yang mulai rontok. Saksi yang awalnya ingin melapor ke polisi dihentikan oleh salah satu dari 4 anggota keluarga yang kemudian juga ditemukan tewas pada 10 November. Ia adalah Budianto, adik suami Margareta, Rudianto Gunawan. Keberadaan Rudianto tidak jelas saat istrinya meninggal. Keanehan berikutnya adalah Rudianto tidak diketahui keberadaannya ketika pegawai koperasi simpan pinjam mendatangi rumah tersebut yang akan digadaikan. Hal itu kembali diutarakan Hengki. Tidak terlihat, hanya Dian dan Margareta dan Budianto, ujar Hengki. Menurut Hengki, pegawai koperasi simpan pinjam mendatangi rumah tersebut tepat pada 13 Mei 2022. Saat itu salah satu penghuni, yaitu Budianto, hendak menggadaikan sertifikat rumah. Pegawai koperasi tersebut mengaku melihat Dian menangis di dalam kamar bersama ibunya, yakni Margareta, yang sudah terbujur kaku di kasur. Si Dian menangis dan menganggap bahwa ibunya tetap hidup. Setiap hari dikasih minum susu, dimandikan. Perilaku itu yang sedang kami teliti oleh psikolog forensik, kata Hengki. Budianto jual aset yang bukan miliknya. Kejanggalan berikutnya adalah upaya Budianto menjual properti yang bukan miliknya. Ini diketahui dari pengakuan saksi yang merupakan seorang pegawai koperasi simpan pinjam. Ia mengungkapkan Budianto, kakak Margareta, ingin menjual rumah Margareta. Pada 13 Mei 2022, saksi hendak memeriksa rumah di kompleks apartemen Citra Garden 1. Saat melakukan pemeriksaan, pegawai koperasi meminta untuk bertemu dengan Margareta karena sertifikat rumah tersebut atas nama Margareta. Namun, saat memasuki ruangan, pegawai itu terkejut karena tubuh Margareta sudah kaku lantaran sudah meninggal. Polisi belum menemukan alasan Budianto menggadaikan sertifikat rumah yang bukan miliknya itu. Pesan dari ponsel untuk sesama anggota keluarga di rumah. Kejanggalan lainnya adalah polisi menemukan bahwa 2 dari 4 anggota keluarga saling bertukar pesan di ponsel. Hengki mengungkapkan bahwa pesan tersebut mengandung banyak kata emosi dan bersifat negatif. Pesan itu diketik dengan susunan kalimat yang tertata. Kata-katanya sangat rapi, terlihat berpendidikan. Ada bahasa Inggris di sela-sela tulisan tersebut, ujar Hengki. Saat ini tim forensik masih mendalami temuan pesan dalam ponsel tersebut, jadi belum dapat disimpulkan. Lagi dianalisis tim ahli dari psikologis forensik, kata Hengki.
So, bagaimana menurut pendapat kalian tentang kejanggalan-kejanggalan tewasnya keluarga di Kalideres ini yang masih menyimpan mayat ibunya, memandikan mayat ibunya, hingga memberikan susu kepada mayat ibunya ini? Langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Like video ini jika kalian suka, share jika bermanfaat, dan tunggu video-video kami berikutnya.